Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismakan diri, nama Ihsan Moksani Takwim, NIT 592211 kelas T7C, nomor absen 13. Saya di sini ingin mempresentasikan presentasi saya dari makalah yang berjudul Analisis Sistem Kontrol Tekanan Oli Pelumasan Mesin Induk. Latar belakang. Yang pertama, tekanan oli pelumas merupakan parameter vital pada mesin induk kapal. Yang kedua, tekanan oli yang tidak stabil dapat menyebabkan keausan dan kerusakan komponen mesin. Yang ketiga, perubahan beban, putaran mesin, dan temperatur mempengaruhi tekanan oli. Dan yang terakhir, diperlukan sistem kontrol untuk menjaga tekanan oli tetap dalam batas aman. Identifikasi masalah. Yang pertama, fluktuasi tekanan oli akibat perubahan beban mesin. Yang kedua, respon sistem kontrol yang kurang cepat dapat membahayakan mesin. Yang ketiga, kurangnya pemahaman diagram blok sistem kontrol tekanan oli. Dan yang keempat, parameter kontrol yang tidak tepat mempengaruhi stabilitas sistem. Tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan prinsip kerja sistem pelumasan mesin induk kapal. Yang kedua, menganalisis sistem kontrol tekanan oli pelumas atau closed loop. Yang ketiga, menyusun diagram blok sistem kontrol tekanan oli. Yang keempat, memberikan rekomendasi peningkatan kinerja sistem kontrol. Manfaat dari penelitian. Yang pertama, manfaat akademis, referensi pembelajaran sistem kontrol pemeriksaan kapal. Yang kedua, manfaat teknis, pemahaman teknis sistem kontrol tekanan oli. Yang ketiga, manfaat operasional, mendukung keandalan dan keselamatan mesin induk. Sistem kontrol pemesinan kapal. Yang pertama, sistem kontrol yang mengatur parameter penting mesin secara otomatis. Yang kedua, parameter yang dikontrol tekanan oli, temperatur, dan putaran mesin. Komponen utama, sensor, controller, aktuator, dan plan. Yang terakhir, bertujuan meningkatkan keselamatan dan keandalan mesin. Dari sistem kontrol, closed loop. Yang pertama, menggunakan umpan balik, feedback dari output sistem. Yang kedua, output dibandingkan dengan set point untuk mendapatkan error. Yang ketiga, controller mengolah error untuk menghasilkan sinyal koreksi, mampu mengatasi gangguan dan perubahan kondisi operasi. Sistem kontrol tekanan oli pelumas. Yang pertama, pompa oli sebagai sumber tekanan utama. Yang kedua, sensor tekanan mendeteksi tekanan aktual. Yang ketiga, controller mengatur katup mengatur tekanan. Yang keempat, tekanan oli dijaga dalam batas aman mesin. Jenis sistem pelumasan mesin induk. Yang pertama, sistem pelumasan tekanan, pressure lubrication system. Yang kedua, sistem pelumasan percik, splash lubrication system. Yang ketiga, sistem pelumasan kombinasi. Yang keempat, sistem tekanan paling relevan untuk kontrol tekanan oli. Karakteristik oli pelumas. Yang pertama, viskositas mempengaruhi tekanan oli. Yang kedua, temperatur tinggi menyebabkan oli lebih encer. Yang ketiga, indeks viskositas menunjukkan kestabilan oli. Yang keempat, pemilihan oli sesuai spesifikasi mesin sangat penting. Metodologi penelitian. Pertama, metode studi pustaka dan analisis konseptual. Yang kedua, analisis sistem kontrol tekanan oli pelumas. Yang ketiga, evaluasi respon sistem terhadap gangguan. Yang keempat, penyusunan rekomendasi teknis. Diagram blok sistem kontrol. Pertama, set point tekanan oli sebagai nilai referensi. Yang kedua, sensor mengukur tekanan oli aktual. Yang ketiga, controller memproses error. Yang keempat, aktuator mengatur pompa atau katup tekanan. Analisis gangguan sistem. Yang pertama, gangguan beban mendadak. Kedua, filter oli tersumbat. Yang ketiga, temperatur oli meningkat. Dan yang keempat, gangguan mekanis pompa atau katup. Respon sistem kontrol. Yang pertama, waktu respon sistem kurang lebih 2-5 detik. Yang kedua, overshoot tekanan sekitar kurang lebih 0,2 bar. Yang ketiga, steady state error kecil kurang lebih 0,05 bar. Yang keempat, sistem stabil dan kembali ke set point. Analisis kegagalan sistem. Kegagalan sensor tekanan. Yang kedua, malfungsi katup pengatur tekanan. Yang ketiga, gangguan controller. Yang keempat, perlunya sistem alarm dan proteksi. Rekomendasi perbaikan teknis.
penggunaan sensor tekanan digital, optimalisasi controller PI or PID. Yang ketiga, peningkatan kapasitas pompa dan katup. Yang keempat, pemeliharaan dan kalibrasi rutin. Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, sistem kontrol tekanan oli sangat penting bagi mesin induk. Yang kedua, sistem closed loop mampu menjaga tekanan oli tetap stabil. Yang ketiga, perawatan dan pengaturan parameter menentukan kinerja sistem. Yang keempat, peningkatan sistem kontrol meningkatkan keandalan mesin. Saran, peningkatan kualitas sensor dan controller. Yang kedua, pemeliharaan preventif secara rutin. Yang ketiga, pelatihan operator mesin. Dan yang keempat, penelitian kelanjutan berbasis simulasi atau data lapangan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.